loh. Yang kemarin. Oh iya tahu yang suruh nyari konseling kan? Coba cari di YouTube aja. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Afifah. Di video kali ini, aku mau ngejelasin tentang konseling. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum sih konseling itu apa? Jadi, menurut Jones, konseling ini merupakan suatu hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih dengan klien. Hubungan ini tuh biasanya bersifat individual atau seorang-seorang, meskipun kadang-kadang melibatkan lebih dari 2 orang dan dirancang untuk membantu klien memahami dan memperjelas pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya, sehingga dapat membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya. Nah, kesimpulan dari pengertian Jones ini yaitu konseling merupakan suatu layanan profesional yang dilakukan konselor terlatih terhadap klien. Nah, layanan konseling ini dilakukan secara tatap muka dan direncanakan untuk membantu orang lain dalam memahami dirinya, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, keberhasilan konseling sebagian besar ditentukan oleh kualitas hubungan konseling. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam ruang lingkup konseling. Nah, ruang lingkup konseling ini dibagi menjadi 5 macam, teman-teman. Yang pertama yaitu ruang lingkup dari segi pelayanan. Ruang lingkup dari segi pelayanan ini tuh dibagi lagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Itu tuh berupa kurikulum sekolah, administrasi sekolah, dan kesiswaan. Yang kedua yaitu ada pelayanan bimbingan konseling di luar sekolah. Nah, ini tuh berupa hubungan masyarakat sekolah yang harus dibangun gitu. Terus ruang lingkup yang kedua ada ruang lingkup dari segi fungsi. Ruang lingkup ini dibagi lagi nih menjadi 3. Yang pertama itu fungsi pemahaman. Konseling ini tuh diharuskan paham akan permasalahan klien secara mendalam. Fungsi yang kedua yaitu ada fungsi pencegahan. Di fungsi pencegahan ini, konselor berfungsi untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap klien atas permasalahannya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Di fungsi ini, konselor itu berfokus pada pengembangan potensi dirinya sendiri. Ruang lingkup yang ketiga yaitu dari segi sasaran. Dari segi sasaran ini ada ruang lingkup perorangan atau individu, gunanya untuk pengembangan kehidupan pribadi. Yang kedua yaitu ada konseling kelompok atau bimbingan konseling secara berkelompok. Ruang lingkup yang keempat yaitu ruang lingkup dari aspek pendidikan. Ruang lingkup dari aspek pendidikan ini berupa pengembangan kemampuan belajar dan bimbingan konseling karir. Ruang lingkup yang terakhir yaitu ada ruang lingkup dari segi sosial budaya. Ruang lingkup ini tuh bertujuan dalam pengembangan kehidupan sosial, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Rogers, sebagai pelopor konseling humanistik, memaparkan 3 karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, yaitu kongruensi atau kongruens. Kongruensi ini bisa diartikan sebagai menunjukkan diri sendiri sebagaimana adanya. Kongruensi artinya tidak ada kepura-puraan dan kebohongan. Yang kedua yaitu ada penghargaan positif tanpa syarat atau unconditional positive regard. Mendefinisikan karakter ini sebagai sikap hangat, positif menerima serta menghargai orang lain sebagai pribadi, serta tanpa mengharapkan adanya pujian bagi dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu ada empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami cara pandang dan perasaan orang lain. Empati ini tidak berarti memahami orang lain secara objektif, tetapi sebaliknya, berusaha memahami pikiran dan perasaan orang lain dengan cara orang lain tersebut berpikir dan merasakan atau melihat dirinya sendiri. Konselor ini memiliki beberapa tugas tahu teman-teman. Yang pertama yaitu memecahkan permasalahan dialami oleh konseli. Yang selanjutnya yaitu memberikan bimbingan kepada konseli dengan maksud agar konseli ini mampu mengatasi permasalahan pribadinya. Lalu yang terakhir itu konselor harus bisa memberikan solusi atas permasalahan pribadi konseli. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada perbedaan antara coaching, mentoring, konseling, dan psikoterapi.
Konseling sendiri ini untuk membantu konseli memecahkan masalahnya, dan juga hubungan antara seorang ahli dan seseorang yang membutuhkan bantuan. Konselor juga bisa langsung memberikan solusi terhadap permasalahan konseli. Lalu coaching ini untuk menuntun koci untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Coach hanya mengarahkan saja, coach sendiri yang akan mengambil keputusan. Selanjutnya, mentoring. Mentoring ini gunanya untuk membagikan pengalamannya, untuk membantu menti mengembangkan dirinya. Nah, mentoring ini yaitu hubungan antara seseorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Mentor langsung memberikan tips bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah atau mencapai sesuatu. Lalu ada psikoterapi. Psikoterapi ini dasar-dasarnya psikologi kepribadian dan psikopatologi. Nah, psikoterapi juga cakupannya lebih luas daripada konseling. Lalu, psikoterapi ini tuh mengarah pada penyembuhan, penyesuaian, dan penyembuhan kembali. Nah, itu dia pembahasan singkat mengenai konseling. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham kan? Paham sih. Yaudah yuk, balik aja biar cepat selesai tugasnya. Oke.